Nah, halo, ketemu lagi di Halo. Ruang Ngobrol. Ini kita akan kembali membahas tentang Kamen Rider, teman-teman. Kita kan sudah membahas Kamen Rider Spirit ya. Ha-ha. Terus kita sangkut pautkan ke serialnya, Komik seri, tokusatsunya, komik seri. Terakhir kemarin. Terakhir adalah Fitri. Fitri, ha. Fitri. Nah, ini adalah lanjutannya Fitri, yaitu Riderman. Nah, Riderman ini kebetulan mana? Keluarnya di volume 2. Nah, volume 2 Kamen Rider Spirit Volume 2. versi RX Media ya. Versi Alex Media. Jadi berbahasa Indonesia. Nah, kebetulan nih teman-teman, buat kami berdua, saya dan Mas Daris itu Riderman tuh punya apa ya ibaratnya Tempat khusus. porsi khusus di hati dan pikiran kami, memori kami sampai sekarang di Kamen Rider Spirit gitu. Nah, ini kenapa Mas Daris bisa seperti itu? Karena Riderman itu rider yang berbeda. Yang nggak sama kayak yang lain. Iya. Karena Riderman basically manusia. Iya, dan ya memang bukan cyborg ya, bukan sama dia sekali. manusia yang dia itu cuman yang cyborg itu cuma tangannya doang, tangan kanan. Kanan. Tangan kanan doang. Iya. Cuman tangan kanan doang dia yang cyborg. Iya, buatan sendiri lagi. Buatan sendiri lagi. Karena Nah, mungkin dijelaskan dulu sih Mas. Riderman itu siapa sih? Oke. Riderman itu apa? Riderman itu adalah kalau namanya di originalnya adalah Yuki Joji ya. Jojinya tuh sebenarnya kalau di komik itu George. Orang Jepang kan kalau menyebutkan melafalkan kata George itu kan Joji. Yeah. Nah, kita nggak tahu nih yang mana yang benar, tapi nggak usah lah. Kita kenalnya Yuki Joji. Yuki Joji itu adalah salah satu ilmuwan dari organisasi jahat Shocker. Destron. Sorry. Destron gitu. Musuhnya Kamen Rider Fitri ya. Salah satu apa ya ibaratnya Dia itu petinggi ilmuwan, calon ketua karena ada politik perebutan di dalam ada perebutan jabatan panglima lah gitu. Nah, dia dicurangin sama yang namanya Marshal Armor yang kemudian jadi musuh terakhir di Fitri ya. Ya, itu. Nah, Yuki Joji merasa nggak terima. Ya pas dicurangin itu dia tangannya dilebur ke cairan asam. Iya, dia diikat posisi terbalik, tangannya itu sebenarnya uji coba aja sih sama Marshal Armor, dicelupin tangannya ternyata hancur gitu. Tapi maunya dibunuh sih. Iya, tapi saya lupa Mas, itu tuh dia lolosnya kenapa ya pada saat itu? Aku juga lupa. Aku juga agak lupa sih. Tapi ya kayak kalau nggak salah adegan tokusatsu tahun 70-an tuh memang serba tiba-tiba. Dia cuman dilebur tangannya terus lolos. Habis itu dia lolos, dia itu bersembunyi di kayak gorong-gorong. Dia punya laboratorium rahasia di situ. Terus kemudian dia membuat sendiri attachment untuk tangannya. Istilahnya attachment gitu. Jadi bentuknya tangan sih teman-teman, tapi ini kalau dimasukin cartridge di saku gini, cartridge-nya kayak magazinnya. Kayak gini loh. Yang ini. Wah, saya norekane komiknya. Nah, itu disimpan di sabuk ya. Cartridge-nya itu tinggal dimasukin gitu, nanti tangannya bisa berubah sesuai dengan aplikasi dari ada 4 ya? Iya, rope arm, power arm. Kalau di sini ada drill arm, ada machine gun arm. Kalau di tokusatsu lebih sedikit sih kalau nggak salah. Kalau nggak salah nggak seingatku cuman machine gun sama ya itu sih machine gun, drill juga ada kok. Ada. Yang jelas power sama rope itu pasti ada. Power sama rope. Nah, gitu aja sih teman-teman. Cuman kekuatannya gitu. Kalau yang lainnya manusia biasa dan itu kostum. Kostum bukan berubah wujud, bukan henshin, tapi itu kostum. Jadi kalau memang ternyata ada resletingnya segala macam ya karena dia make aja. Iya, dia benar-benar pakai baju terus pakai helm. Jadi proses perubahannya memang hanya mengeluarkan kostum itu dari jok motor. Iya dulu. Iya kan, ngambil helm terus langsung berubah semua gitu. Nah, jadi gitu Mas Daris, teman-teman juga bahwa Yuki Joji itu kemudian berambisi untuk membunuh Marshal Armor, tapi kemudian dalam perjalanannya walaupun dia beberapa kali bertarung melawan Fitri, konflik sama Fitri, tapi kemudian mereka bisa menyatukan tujuan sih, sama-sama menghancurkan Destron. Dan lucunya dia cuma keluar 10 episode kan? Sekitar 9-10 ya. Dia cuma keluar di episode terakhir, terus dia, nah ini di Spirit sini di awalnya itu dia diceritain di series kan dia mati ya, dia mengorbankan diri. Dia mengorbankan diri naik roket
yang tadinya mau dihantamkan oleh Destron ke Jepang, tapi dia mengubah halauannya ya, terus meledak di udara. Bom Pluton itu, bom Pluton. Iya, bom Pluton. Nah, dia itu kalau di series ini, kalau di sini dia itu nggak diceritain dia masih hidup atau enggak. Terus endingnya itu si Fitri itu mendengungkan kalau kamu memang itu habis itu Mas Daris begitu meledak. Dia langsung meledak, bilang Fitri langsung bilang kamu adalah Yongo no Raida. Jadi Kamen Rider Rider keempat gitu. Jadi udah kalau Kazami Shiro yang bilang pasti official. Pasti official. Udah jelas official itu. Dan habis itu kan dia keluar lagi di ending Kamen Rider Stronger karena Kamen Rider Stronger itu kan dikumpulin. Nanti itu ada. Ya nanti ada ceritanya sendiri kita bahas itu sendiri. Dia itu kan ada masa yang hilang ya. Dia tuh mati kok tiba-tiba muncul lagi sih. Iya. Di Stronger itu dia bilang aku tuh balik dari Tahiti. Pulang dari Tahiti gitu. Di komik ini dia dijelaskan masa-masa yang dia habis meledak itu dia terdampar ternyata nggak mati. Dia terdampar di salah satu pulau Tahiti, kehilangan ingatan. Ketemu Henrietta Birkin, agen Interpol, agen Interpol yang punya dendam sama dia karena keluarganya dibunuh Destron. Iya. Itu di situ nanti konflik dan sebagainya. Ketemu Marshall Armor lagi. Habis itu dia setelah dalam perseteruannya dengan Marshall Armor, Yuki mendapatkan ingatannya ya. Yuki mendapatkan ingatan balik, terus ya itu yang hilang, itu yang nggak diceritain di series. Tapi teman-teman, ternyata itu ada ceritanya di majalah Teremaga. Apa itu majalah Teremaga? Majalah Teremaga itu majalah suplemen untuk serial-serial yang dulu tayang. Entah itu Kamen Rider, entah itu Super Sentai, Gundam. Dan ini majalah zaman dulu ya? Majalah zaman dulu, jadi majalah-majalah untuk memperjelas suplemen apa-apa yang nggak diceritain di serial, dijadiin artikel di Teremaga itu. Dan itu nggak cuma bahas Rider ya, dia ada Super Sentai juga, ada Metal Heroes juga. Menarik nih. Nah, Kanichi Muraida, mangakanya ini, dia ngambil dari situ. Dieksplor lebih lanjut, dikasih karakter baru Henrietta yang nanti akan punya peran gede di Kamen Rider Spirit. Di Spirit sini. Oh iya. Jadi kalau di Jepang kan memang ada kayak misalnya Terebiku. Terebiku. Jadi Tere itu kan tele ya, tele magazine. Iya, Teremaga itu literally television magazine. Iya. Jadi menarik sih, emang menjelaskan yang kita nggak dapat di televisi ya. Dan itu ada di Teremaga. Oke, bagus. Itu yang yang saya dulu sebelumnya juga kira ini apaan sih kok nggak ada ceritanya, tiba-tiba muncul aja. Di Spirit sini Riderman memang dapat perlakuan yang istimewa sekali. Soalnya dia beneran dia tuh kayak Taki ya. Iya. Manusia biasa yang berjuang berdampingan dengan para rider. Basically memang Ryuki Joji itu adalah Kamen Rider ya. Iya. Sedangkan Taki kan bukan. Kita udah pernah singgung juga Taki meskipun belum mendalam. Tapi kalau Taki itu bisa dibilang sidekick dan sahabat dekat para rider ya. Kalau Yuki Joji ini malah justru meskipun orangnya pendiam tapi dia tuh ahli strategi. Dia itu mantan petinggi Destron. Jadi ngerti dalamnya gimana. Sampai spoiler dikit aja, sampai di komik ini bagi yang belum baca, dia sempat berkorban dengan cara pura-pura menjadi orang dalam lagi ya. Iya, dan itu dia diminta sama Judo. Iya, kamu pulang ke sini. Karena ini orang hebat banget nih. Orang hebat banget dia. Ini aset nih. Makanya kenapa kok buat saya juga, buat Mas Bagas itu Riderman itu beda dengan yang lain, karena yang lain itu mereka udah cyborg, mereka udah nggak punya pilihan, makanya jadi Kamen Rider. Dan hebat. Dan hebat, ini tuh it's good gitu loh. Joji Yuki dia itu masih punya pilihan, dia itu masih manusia. Ya, dia itu cuma tapi karena dia merasakan kesamaan nasib, kesamaan dan penebusan dosa. Iya. Dia udah bunuh banyak orang pas jadi Destron. Dengan berbagai penelitiannya dia. Mutan-mutannya Destron itu buatan dia. Soalnya dia bukan cuma sekedar peneliti, dia tuh calon kepala cabang Jepang. Iya. Makanya dia tuh, aku harus menebus dengan jadi Kamen Rider, dengan menganggap diriku itu bukan manusia lagi. Iya. Ya udah, selevel sama yang lain. Kamen Rider. Dan menariknya Mas Daris, kalau Kamen Rider lainnya nih teman-teman, karena cyborg yang memang hebat, ada Rider Kick, Rider Punch dan skill-skill lainnya, ada mutant Destron itu yang anak buahnya Marshall Armor yang memang berkulit
tebal sekali. Iya, tebal. Kayak badak, kayak kalajengking, kayak martial armor sendiri kepiting kan gitu. Nah, Riderman itu merasa bahwa teknik bertarung atau kekuatan tempurnya dia tuh nggak akan seimbang. Ya nggak bakal imbang. Orang Kazami aja susah payah. Nah, monster-monster itu. Nah, tapi monster-monster itu justru bisa dihentikan dengan sangat mudah oleh Yuki Joji atau Riderman dengan cara peluru dari machine gun arm ini dia sebut apa? Muse, peluru Muse. Ya. Jadi itu tuh semacam pembeku. Iya kan? Jadi monster-monster yang tadi kuat-kuat, berbadan besar, armor gede gitu, ditembakkan itu mereka beku semua. Jadi nggak perlu ngelawan. Iya, dan ini juga hebat sekali dia. Dia tuh udah otak, dia tuh bukan sekedar strategi lagi ya. Iya. Emang beneran inventor dia itu. Iya, benar-benar. Dia tuh ngerti aku harus ngapain gini. Mengoperasi sabuknya Fitri yang rusak aja dia bisa karena gitu. Emang nah itu kenapa dia itu walaupun manusia biasa, dia juga nggak semanusia biasa itu, dia istimewa. Istilahnya Yuki Joji pada saat dia menasehati Taki, teman-teman, pas Taki lagi down, dia bilang, di antara manusia itu ada juga yang dianugerahi taring dan cakar. Seperti kami. Gitu. Sambil pakai apa topeng itu helm Riderman. Nah, gitu sih teman-teman. Nah, itu juga yang bikin agak berbeda juga, Riderman itu satu-satunya rider sampai sekarang yang dia helmnya cuma separuh. Iya. Dan tidak menggunakan belt sebagai rider pertama yang tidak menggunakan belt sebagai alat perubahan wujud karena memang tidak berubah. Jadi dia cuma pakai itu. Iya. Helm doang. Helm doang sama ini. Jadi iya. Jadi kalau pas lagi ancur-ancuran gitu dia helmnya itu berdan kelihatan anunya. Di Kamen Rider Spirit kan ada cukup banyak adegan teman-teman di mana kepala dari Kamen Rider itu terluka gitu loh. Jadi kayak mata itu terluka, itu ada matanya Riderman ya. Pecah terus kemudian ada mekaniknya tuh kelihatan. Beda sama yang lain. Nah, kalau yang lain darah yang keluar. Iya, kalau misalnya Fitri matanya terluka, Z-Cross gitu darah yang keluar. Kalau Riderman enggak, karena memang helm doang. Helm aja gitu. Ya, alat komunikasi sih ya. Iya, ada pemancarnya. Dan dari wawancara juga dijelasin kenapa kok dia memang nggak ditutup, karena deep down dia manusia. Ya, harus ditunjukkan sisi manusianya. Yes. Nah, yang menarik Mas Daris, teman-teman yang belum nonton serialnya juga pertama kali Fitri ketemu atau melihat berhadapan dengan si Riderman pada saat Riderman masih menganggap Fitri juga ancaman nih, gitu. Karena tujuannya kan menghancurkan Destron si Riderman ini. Fitri itu yang keluar dari mulutnya Kazami Shiro saat berbentuk Fitri, Kamen Rider Fitri itu adalah orang ini siapa? Kok wujudnya mirip aku? Nah itu sama-sama belalang teman-teman. Sama-sama serangga lah. Jadi template-nya dia ketika dia bikin kostumnya ya Kamen Rider. Ya universe-nya Kamen Rider saat itu ya begitu, jagoannya serangga. Karena memang cyborg yang dibikin adalah serangga. Yes. Cyborg untuk judo ya. Yeah. Untuk kedepannya untuk judo. Yeah. Makanya dia bikin lah seperti itu. Iya. Itu kalau baca komiknya, kenapa semua Kamen Rider serangga ya? Ada penjelasan. Karena si dalam tanda petik maha penciptanya itu juga bentuknya kayak gitu. Bentuknya makanya serangga. Semuanya dibikin kayak gitu. Iya. Itu sih Mas Daris. Jadi teman-teman kalau nanti ada kesempatan untuk ngikutin serialnya terus kemudian beranjak ke Kamen Rider Spirit, kemungkinan besar akan merasakan hal yang sama sih sama terhadap karakter Riderman ini gitu. Riderman tuh emang beda. Kenapa kok kita bilang sampai di awal tadi bilang Riderman itu punya tempat khusus yang istimewa dibanding lainnya itu juga keren, sama-sama semuanya itu spesial ya. Tapi Riderman itu beda karena ya itu manusia yang menjadi Kamen Rider. Bener-bener Kamen Rider, bukan kayak Taki. Yang berusaha jadi Kamen Rider, tapi ini Riderman manusia yang memang Kamen Rider. Dan Kenichi Muraida sebagai mangaka sangat brilian mewujudkan hal itu. Gimana kok Riderman tuh dia nggak mungkin toh dikeroyok puluhan monster, dia nggak mungkin. Makanya nanti dia dikasih plot cerita yang bagus banget. Yes. Oke, teman-teman, itu tadi tentang Riderman. Yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar. Terima kasih. Kita jawab di sesi berikutnya kita jawab. Jadi, makasih buat yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.